Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai sifat-sifat notasi sigma ya. Kita coba saja langsung soal yang pertama ya. Kita coba ditulis di sini ya. Soal yang pertama ya. Misalkan kita tulis soalnya adalah tentukan nilai dari ya. Nilai dari apa? Kita coba buat. Misalkan soalnya adalah sigma dari misalkan K mulai dari 1 sampai 25 dari 6K kurang 2. Nah, ini ditambah dengan misalkan kita tulis soalnya I mulai dari 26 sampai dengan 50 dari 6I kurang 2 gitu ya. Oke, kita coba jawab soal yang pertama ini ya. Kira-kira bagaimana caranya? Bagi yang bisa boleh dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja. Ini tadi soalnya adalah sigma dari K mulai dari 1 sampai 25 dari 6K dikurang 2 ya. Oke, tambah dengan, nah ini hurufnya I ya. Kalau I berarti ini I. Nah, kalau kita lihat 6K kurang 2, ini 6I kurang 2 sama ya. Cuma bedanya kalau ini K berarti ini K. Kalau ini I berarti ini I. Kalau I-nya ini kita ganti menjadi K, nah berarti boleh nih. K-nya mulai dari 26 sampai dengan 50. Berarti I-nya juga kita ganti menjadi K. Nah, 6K dikurang 2. Nah, ini boleh ya. Boleh. Berarti kalau sudah seperti ini, nah ini kalau kita perhatikan ini sama ya. Sama-sama berapa? 6K kurang 2. Nah, di sini sebelah kiri K-nya mulai dari 1 sampai 25 ya. Yang sebelah kanannya K-nya mulai dari 26 sampai 50. Nah, ini kalau kita lihat dia ini menyambung ya. Setelah 25 yaitu 26. Nah, maka ini bisa kita jadikan menjadi sama dengan K mulai dari 1, karena dia setelah 25 itu langsung 26, maka bisa kita tulis menjadi K-nya sama dengan 1 sampai 50. Nah, ini boleh ya. Karena ini setelah 25 ini 26. Dan ininya juga sama, 6K kurang 2, ini juga 6K kurang 2 ya. Berarti sigma dari K sama dengan 1 sampai 50 dari 6K kurang 2 gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi sesuai dengan sifat ya. Sesuai dengan sifat, maka 6K kurang 2 itu bisa kita pecahkan saja. Sigma dari 6K
dikurangi dengan apa? K mulai dari 1 sampai 50 dari 6K kurang berapa? Kurang 2. Ini kurang, berarti ini 2 gitu ya. Oke, berarti 6K itu bisa kita sederhanakan lagi, gunakan sifat ya yang sudah kita bahas sebelumnya ya. 6K berarti 6-nya bisa maju. 6 dikali apa? Sigma dari K mulai dari 1 sampai 50 dari K. Nah, itu ya. Dikurangi berapa? Nah, kalau misalkan sigma dari sebuah angka atau sebuah konstanta, maka sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas sebelumnya, ini saya coba tampilkan sedikit ya mengenai sifat yang sudah kita bahas. Sifat yang ini ya, 1, 2, 3, 4 ini, kalau kita lihat sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari C itu konstanta, maka nilainya sama dengan N kali C. N kali C itu apa? Ya, angka yang paling atas dikali dengan C ini ya. Nah, maka di sini yang menjadi N-nya adalah 50. Berarti 50 dikali berapa? C-nya adalah 2. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ini bisa kita tulis menjadi sama dengan ini 6 ya. Dikali apa? Dikali dengan K. Sigma dari K dengan ketentuan K-nya dari 1 sampai 50. Berarti kalau K-nya ini K saja, berarti kita masukkan saja K-nya 1. Kemudian setelah 1 adalah 2. Setelah 2 adalah 3 gitu ya. Dan seterusnya nanti ya. Sampai dengan berapa? Angka terakhirnya. Berapa angka terakhirnya? Ya, 50 gitu ya. Berarti dikurang berapa? 50 kali 2 itu adalah 100. Oke. Kemudian ini ada yang masih ingat sifat rumusnya ya. 6 dikali berapa ini? 6 dikali 1 tambah 2 tambah 3 sampai 50. Nah, ini ada rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan terakhirnya N. Nah, berarti di sini N-nya adalah berapa? N-nya adalah 50, ya kan? Berarti ini sebagai N-nya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah dikali N dikali N tambah 1. Berarti setengah dikali N-nya berapa? N-nya adalah 50. Dikali berapa? Dikali N tambah 1. N-nya berapa? N-nya adalah 50. Berarti 50 tambah 1 ya. Berarti 51 kan gitu ya. Nah, ini berarti ini nanti dikurangi dengan 100 ya. Oke, ada yang bisa dicoret? Ya, bisa ya. Apa yang bisa dicoret? Ini 6 dengan 2. 6 bagi 2 berapa? 3 ya. 3 dikali 50 itu adalah 150. Ya kan? 150 dikali dengan 51 berapa adik-adik? Ya, ternyata 7.650 ya. 7.650. Kemudian dikurangi berapa? Dengan 100. Maka hasil akhirnya berapa? 7.650 dikurangi 100. Berarti 7.550.
Oke, ini adalah jawaban soal yang pertama ini ya. Oke, kita coba soal yang kedua ya. Soal yang kedua, misalkan saya tulis seperti ini ya. Soal yang kedua. Oke, misalkan tentukan nilai dari ya. Misalkan soalnya adalah sigma dari K mulai dari 1 sampai 40 dari 2K ditambah 5 pangkat 2 kemudian dikurangi dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 40 dari misalkan 2K ditambah dengan 4 ya. Adalah. Nah, ini bagaimana caranya ini ya. Oke, kita coba bahas ya. Soal yang kedua ini kita coba jawab sini saja ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, tadi soalnya adalah nih sigma dari K sama dengan 1 sampai 40 ya. Nah, kalau kita lihat ini sama-sama sigma dari K sama dengan 1 sampai 40. Ini juga ya. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan ya. Menjadi apa? Menjadi sigma K-nya dari 1 sampai 40 dari, nah ini bisa kita satukan ya. 2K tambah 5 kuadrat dikurangi dengan 2K tambah 4 kuadrat. Nah, ini ya. Boleh seperti ini ya. Sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Berarti ini akan menjadi apa? Ya, berarti ini akan menjadi sigma K mulai dari 1 sampai 40. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini saya buat catatan sedikit. Misalkan ada A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi A ditambah B kemudian dikali dengan A dikurang B. Nah, ini adalah penjabaran A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Jangan lupa. Ini cara menjabarkannya. Oke, berarti di sini bentuknya sama. Maka yang sebagai A itu adalah 2K ditambah 5. Yang sebagai B yaitu 2K ditambah 4. Maka A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B. Berarti A tambah B nya apa? Yang sebagai A apa? 2K ditambah 5 ya. Ini sebagai A. A ditambah B. Berarti B nya adalah 2K ditambah 4 dikali A kurang B. Berarti A nya apa? 2K ditambah 5 gitu ya. Kemudian dikurangi apa? B. B nya apa?
2K ditambah dengan 4. Nah, ini ya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menjumlahkan dulu ya. Menjumlahkan dulu. Apa yang dijumlahkan? Ya, kita lihat sama-sama. Sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 40 dari 2K ditambah 2K itu adalah 4K. 5 ditambah 4 itu adalah 9 ya. Dikali 2K dikurangi 2K habis dong ya. Berarti coret saja lah ya. Coret. Oke, habis 2K-nya. Tinggal apa? 5 dikurangi 4 itu adalah 1 ya. Oke. Berarti ini kalau kita kalikan 1 berarti tetap, berarti kan sigma dari K mulai dari 1 sampai 40 dari kalikan 1 berarti tetap apa? Tetap 40K ditambah dengan 9 gitu ya. Oke, ini bisa kita jabarkan sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Sigma dari 40K tambah 1 itu bisa kita tulis atau kita jabarkan menjadi 1 sampai 40 dari apa? 40K ditambah dengan sigma dari K mulai dari 1 sampai 40 dari berapa? Dari 9. Oke. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini 40K itu 40-nya bisa kita majukan ya. 40 dikali sigma K-nya mulai dari 1 sampai 40K. Nah, ini 40K bisa kita ubah menjadi ini ya. Ditambah dengan berapa? Sigma dari K mulai dari 1 sampai 40 dari 9 ya. Nah, ini konstanta. Berarti sama dengan soal sebelumnya. Caranya gimana? Kita kalikan 40 dikali 9 kan gitu ya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, ini 40 ya. Sorry. Ini 4K ya. Oke. Ya. 4 dikali berapa? Sigma dari K sama dengan 1 sampai 40 berarti dari K ya. Berarti gimana caranya? Ya. Kali dengan K-nya mulai dari 1 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya gitu ya. Sampai dengan berapa? Sampai dengan 40 kan gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan berapa? 40 dikali 9 itu adalah berapa? Ya, 360 gitu ya. Berarti ini ada yang tahu rumusnya? 4 dikali 1 tambah 2 tambah 3 sampai 40. Masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya adalah yang ini kemarin ya. Ya kan? Nah, berarti 1 sampai N ya. Berarti setengah N dikali N tambah 1 ya. Setengah kali N. Berarti setengah kali apa? 40 dikali berapa? N tambah 1 tadi ya. N tambah 1, 40 tambah 1 berarti 41. Ditambah dengan berapa? 360 ya. Oke, ada yang bisa kita coret. Ternyata ada ya. 4 dibagi 2 itu adalah berapa? 2. 2 kali 40 adalah 80.
80 kali 41 berapa kira-kira? Ya, 3.280 ya kan? Nah, ditambah dengan 360 berarti berapa? Ya, menjadi 3.640 ya. 3.640. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang kedua ini ya. Oke adik-adik, sebelum kita tutup video kita pada kali ini, ini saya coba buatkan soal kuis ya, soal yang berkaitan dengan soal yang sudah kita bahas pada video kali ini ya. Oke, kita coba buat soal kuis ya. Misalkan soalnya saya buat seperti ini. Tidak sulit ya, soalnya kita buat hampir sama saja dengan soal yang kita bahas pada video kali ini ya. Soal kuis. Silakan adik-adik isi nanti ya. Tentukan jawabannya berapa. Kemudian nanti hasilnya silakan jawab di kolom komentar ya. Kakak tunggu, oke? Soalnya seperti ini. Tentukan nilai dari misalkan sigma dari I sama dengan 1 misalkan ya, sampai dengan 20 dari I dikurang 3 kemudian ditambah dengan sigma dari K mulai dari 21 sampai katakanlah 40 dari K dikurang 3. Oke. Nah, ini soal kuisnya ya. Soal kuisnya satu saja ya. Jadi silakan adik-adik isi ya. Kemudian nanti jawabannya jangan lupa tampilkan di kolom komentar ya. Oke. Sekian dulu materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan di subscribe, di like dan share ya, agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.